Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay, before we start our lesson today, so let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we next to the material, so the first I want to check your attendance today. Dicek dulu ya kehadirannya. So if I call your name, so please you can answer present or yes I am. Kalau ditanya jawabnya present atau yes I am. Okay, the first Bella, Yes, I am. Asia, Yes, I am. Nabudo, Yes, I am. Askia. Yes, I am. Okay, thank you. Okay, next. Udah siap ya belajar hari ini? Ya, materi hari ini adalah passive voice. Udah pernah belajar passive voice? Ya, kalau sehari-hari kita tuh di bahasa Indonesia tuh sering belajar yang namanya kalimat ya yang terdiri dari subject, verb, object kan. Kalau kita itu biasanya struktur kalimatnya itu tapi kalau dalam passive voice itu nanti akan dirubah lagi struktur kalimatnya. Ya, untuk contoh passive voice yang digunakan dalam sehari-hari itu contohnya kalimat kalau kita biasa bilang saya makan nasi, berarti saya melakukan tindakan yaitu makan. Ya, jadi kan saya melakukan tindakan itu makan, itu namanya kalimat aktif. Sedangkan kalau passive voice itu kebalikan dari kalimat aktif. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kita akan membuat kalimat nasi dimakan oleh saya. Dibalik kan? Yang awalnya jadi ini yang namanya kalimat aktif. Dan ini tuh kalimat pasif. Jadi ada bayangan nggak kalau misalnya aktif itu saya makan nasi. Sedangkan dalam kalimat pasif itu, jadi tuh nasi kan sebagai subjek. Nasi itu tidak melakukan tindakan. Nasi kan nggak bisa makan. Ya, nasi dimakan. Jadi itu nasi itu sebagai subjek yang dikenai oleh verb. Saya makan nasi dalam passive voice, maka dibalik objeknya menjadi verb, objek menjadi subjek. Jadinya nasi yang awalnya makan jadi dimakan karena bukan kalimat aktif, karena nasi tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, nasi dimakan oleh saya. Atau yang lainnya baju dicuci oleh ibu, kan karena baju tidak bisa melakukan tindakan mencuci, jadinya baju dicuci oleh ibu. Itu contoh dalam penerapan sehari-hari ya. Kita biasa mengulang kalimat tersebut kan. Ya, jadi tuh biar kalian bisa membedakan dalam struktur kalimat bahasa Inggris itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Dan hari ini kita akan belajar tentang kalimat pasif. Oke. Untuk pertama-tama struktur dari kalimat pasif. Nah, sebenarnya ini ada materi dan contoh latihan soalnya.
saya bagiin dulu ya. Jadi kalian bisa melihat materinya ada di sini kurang lebih. Oke, di situ kelihatan ya. Jadi kalimat pasif itu bentuk kata bahasa di mana subjek itu tidak melakukan tindakan, tapi merupakan yang dikenai oleh suatu kata kerja. Tadi contohnya tadi saya makan, saya itu melakukan tindakan, itu namanya kalimat pasif. Sedangkan dalam kalimat pasif voice, nasi itu tidak bisa melakukan tindakan, maka nasi dimakan oleh saya. Nah, ini kalimat pasif voice yang mana strukturnya adalah ini udah jelas ya perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Tapi coba dibaca ini rumus pasif voice. Plus by ya. Nah, jadi dalam kalimat pasif voice itu rumusnya adalah subjek plus to be plus verb 3 plus by. Subjek, tahu kan ya subjek seperti apa? Tahu? Contohnya adalah contoh subjek saya. Kemudian sudah contoh subjek kan ada saya, ya kita, bisa kita. Jadi subjek itu contohnya seperti saya, kamu, kita, dia, mungkin Bella kan juga bisa jadi subjek, atau kata benda bisa, kursi jadi kata subjek. Subjek itu biasanya tuh yang melakukan sesuatu kan. Kemudian to be dalam bahasa Inggris apa aja sih? Nah, to be dalam bahasa Inggris itu kita bisa lihat itu contoh yang di tengah ya. Verb to be itu tuh bisa dalam bentuk auxiliary verb atau dalam bentuk is and are, do, does, will, could, banyak jenisnya. Nah, contoh dari to be ini seperti is, are, will, was, were, have, dan sebagainya. Ini contoh dari to be, banyak jenisnya ya. Kemudian verb 3, masih ingat verb 3 itu apa? Verb 3 itu adalah kata kerja yang berbentuk past atau berbentuk lampau. Contohnya saya mencuci, I wash. Wash itu verb 1. Kemudian kalau dalam masa lampaunya menjadi verb 3, maka akan ada tambahan id menjadi wash. Ya, masih ingat ya? Jadi contohnya kayak wash, kemudian atau kalimat yang berubah bentuk masih take menjadi taken, verb 3-nya seperti itu. Nah, kemudian cara mengubah passive voice menjadi kalimat aktif menjadi passive voice. Dalam kalimat aktif kan strukturnya seperti
active sentence ya. Kan strukturnya adalah subject plus verb plus object. Kelihatan nggak? Ya. Aktif ada struktur kalimatnya subject plus object. Tapi ini jika dalam kalimat aktif. Sedangkan kita akan mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Maka untuk lebih memudahkannya, dari struktur kalimat aktif subject plus verb plus object, jika dijadikan menjadi passive voice, maka objek akan menjadi yang pertama kali, bukan di belakang. Objeknya menjadi di depan, kemudian diikuti dengan to be, diikuti dengan kata kerja, dan ditambah dengan by. Berarti tadi contohnya, saya contohnya I write a letter. Contohnya I write a letter itu adalah kalimat aktif. Kalimat aktif. I write a letter. Berarti saya menulis surat. Karena saya melakukan tindakan, maka itu dinamakan kalimat aktif. Kemudian jika dijadikan kalimat pasif, maka objeknya yang dijadikan pertama. Berarti yang pertama ini apa? Yes, a letter. A letter. Kemudian to be-nya apa? Ini simple present. Simple present itu to be-nya is dan a letter karena singular atau bukan kata benda jamak tapi single, maka menggunakan kata is. Letter is verb 3 dari written. Apa? Written. The letter is written by I. Nah, I di sini maka diganti menjadi, karena posisinya menjadi di kalimat akhir, maka menjadi by me. The letter is written by me. Kemudian contoh lagi. Kalimat aktif yaitu Adi eat noodle. Artinya Adi makan mie. Benar, makan mie. Kemudian kalau menjadi kalimat pasif berarti yang pertama adalah yes, noodle. Noodle. Kemudian diikuti dengan to be dari noodle adalah is. Yang benar. Noodle is. Kemudian verbnya eat. Ya, verbnya eat. Tapi eat ini kan karena dalam bentuk verb 1, kita ubah menjadi verb 3 yang adalah eaten.
Kemudian ada tambahan by Adi. Jadi kalimat aktifnya gimana? Adi eat noodle. Kemudian dalam kalimat pasifnya menjadi Noodle is eaten by Adi. ya. Udah bisa dipahami nggak? Dihapus lagi ya contohnya. Silakan barangkali mau mencatat contoh sedikit nih. Sebentar aja ya, kan contohnya cuma sedikit. Sudah selesai. Kemudian di kertas itu ada ya contoh-contoh kalimat pasif dalam berbagai tenses. Ada tenses apa aja di situ? Simple present. Kemudian simple present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, present future, and past future. Nah, jadi kalian akan mendalami beberapa tenses ini, bisa mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam berbagai bentuk tenses yang ada di bawah ini. Coba dibaca dulu 2 menit, pahami sebentar. Oke, sambil dijelasin aja ya. Ya, lihat dalam simple present itu ada subject the house. The house apa artinya? Rumah. The house is clean every day. Berarti di sini artinya rumah dibersihkan setiap hari. Ya, karena ini termasuk kalimat pasif. Jadinya setelah subjek ada verb atau ada to be maksudnya. Kemudian setelah to be ada verb 3 yaitu clean every day. Jadi kalau misalnya ada kalimat passive voice tapi tidak ada by, cuma ada subject to be atau verb 3, itu masih bisa ya. Jadi by itu seperti opsional aja. Itu hanya memberi keterangan, memperjelas saja siapa yang melakukannya. Jadi walaupun tidak ada by, hanya subject to be sama verb 3, itu masih bisa dikatakan dengan passive voice. Kemudian di voice simple past, jika simple present to be-nya menggunakan is, maka simple past menggunakan was.
was the house was cleaned yesterday. Kemudian di bawahnya simple present continuous. Dalam simple present continuous kan sama dengan menunjukkan bahwa kalimat yang dilakukan sekarang sedang dilakukan. The house is being cleaned at the moment. Rumah itu dibersihkan, sedang dibersihkan. Berarti ini menunjukkan sedang berlangsung. Rumah itu sedang dibersihkan, tapi dalam posisi sedang membersihkan rumah itu. Kemudian past continuous, the house was being cleaned last week. The house was being. Nah, jika present continuous to be-nya menggunakan is being, kemudian past continuous, past itu kan artinya lampau, menjadi was being, is-nya diganti was. Dan setiap ada simple continuous, bukan hanya simple, intinya tenses yang ada continuous like present continuous, simple past continuous, maka ada tambahan being. Bacanya apa? Being. Kemudian di bawahnya present perfect. Contoh kalimat past perfectnya adalah the house has been cleaned since 2 hours ago. Kemudian past perfect. Mahfudlah coba contoh dibaca. Ya, the house had been cleaned before they arrived. Kemudian present future adalah the house will be clean next week. Ya, the house will be clean next week. Present future, maka to be-nya menggunakan will. Will berhubung ini ada to be, maka will be, maka menjadi will be to be-nya. Kemudian dalam past future, the house would be clean. The house would be. Kalau present future menggunakan will be, maka past future menggunakan would. Jadi will sama would itu memiliki makna yang sama, tapi kalau will itu biasa digunakan dalam kondisi present future. Kemudian kalau past future menggunakan kata would, tapi mereka memiliki makna yang sama. Dari contoh itu ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Sudah cukup jelas? Jadi udah dicatat ya. Jadi diingat-ingat ya, kalau misalnya passive voice itu adalah kalimat yang mana menunjukkan subjek tidak bisa melakukan suatu tindakan. Nasi dimakan oleh saya. Nasi tidak bisa melakukan tindakan karena nasi adalah benda mati, ya kan? Jadinya nasi dimakan oleh saya. Beda kalimat aktif. Kalau kalimat aktif, saya memakan nasi. Memakan nasi itu
menunjukkan sebuah tindakan bahwa saya makan nasi karena saya bisa melakukan sesuatu. Cukup jelas antara passive voice dan active voice. Nah, kemudian dari contoh-contohnya juga udah dilihat ya, ada beberapa sentence di situ kalian udah paham. Contoh ya, ini termasuk kalimat aktif atau kalimat pasif. Coba ada yang bisa baca? Mahfudah? Anna visits the temple. Iya, Anna visits the temple. Artinya Anna mengunjungi candi. Nah, Anna visit the temple ini termasuk kalimat aktif atau pasif? Kalimat aktif karena ya benar, karena Ana mengunjungi candi. Ana melakukan tindakan yaitu visit. Ana yang melakukan visit kepada candi itu, berarti ini termasuk kalimat aktif. Oh, sudah dibaca? The rice is cooked by mother. The rice is cooked by mother. The rice is cooked by mother. Ini termasuk kalimat apa? Ya, kalimat pasif. Karena di sini verbnya adalah is cooked. Kemudian subjeknya adalah the rice. The rice is cooked by mother. So, nasi ini dimasak oleh ibu. Nah, dimasak ini adalah bagian dari kalimat passive voice. Karena nasi tidak bisa melakukan tindakan, tapi pasif sebagai subjek yang dikenai oleh tindakan. Karena nasinya dimasak oleh ibu. Jadi cukup paham ya membedakan antara aktif dan pasif, sudah tahu ya. Oke, sekarang kemudian tugas selanjutnya adalah please make three sentence passive voice on your book. Jadi buat 3 kalimat passive voice. Coba. Nanti satu persatu menyebutkan ya. Silakan.
ada beberapa contoh kalimat dan apa itu perintahnya? Ya tentukan jenis kalimat di bawah ini. Itu ada beberapa kalimat. Kalian bisa mengerjakan latihan tersebut. Mana yang termasuk kalimat aktif dan mana yang termasuk kalimat pasif. Itu juga kalimat aktif, maka kalimat pasifnya bisa kalian coret. Tapi kalau misalnya itu kalimat pasif, you can underline the active sentence. Jadi coretnya nggak perlu. Coba dikerjakan. Itu udah dikerjakan yang ada di paper? Sudah. Nomor 1 itu termasuk kalimat apa? Kalimat aktif. Kalimat aktif. Coba dibaca. Apa? John will visit Felicia next week. John will visit Felicia next week. Ya benar, itu kalimat aktif ya. Nomor 2 kalimat apa? Passive voice. Passive voice. Your house was painted by Stephen yesterday. Rumahmu dilukis oleh Stephen yesterday. Yaitu kalimat pasif ya. Rumahmu dilukis. Kemudian nomor 3 itu kalimat apa? Passive voice. The song is listened to by me every night. Ya. Lagu itu didengarkan oleh saya setiap malam. Itu kalimat pasif. Yang terakhir yaitu Passive voice. coba dibaca. Felicia will be visited by John next week. Itu kalimat pasif ya. Itu kalimat pasif dari nomor 1. Nomor 1 itu kan John akan mengunjungi Felicia next week. Kemudian nomor 4-nya adalah Felicia akan dikunjungi oleh John next week. Ya, benar. Tadi sudah bisa ya mengerjakan contoh-contoh kalimat yang ada di tas. Kemudian tadi contoh kalimat yang sudah kalian buat itu sudah selesai? Sudah. Ya, coba sebutkan satu-satu. Contohnya, Kesha. The rice is eaten by me. The rice is eaten by me. The rice adalah subjek, kemudian is to be eaten adalah verb 3. The rice is eaten by me. Is eaten adalah itu jelas ya, to be kemudian verb 3 yaitu kalimat pasif. Yang kedua, ya, The kid will be picked up by his sister. the kid will be picked up. The kid adalah subjek, will be adalah to be. Kemudian pick up verb 3 by his sister. Ya, anak itu akan dijemput oleh saudara perempuannya. Itu adalah kalimat pasif. Ya, karena anak itu yang akan dijemput oleh saudaranya. Sedangkan si anak tidak menunjukkan yaitu sebuah tindakan. Yang terakhir, Askia. Apa contohnya? The pens are put on the table by him. Ya, the pens are put on the table by me. The pens ini ada S-nya, berarti ini bentuk jamak ya. Makanya tubuhnya menggunakan are. The pens are put on the table. Pulpen itu diletakkan di atas meja. Ya benar. Sudah bisa membuat kalimat pasif semua ya. Sekiranya hari ini sudah materi dapat dipahami. Kemudian
sedikit menyimpulkan materi hari ini, yaitu bahwa passive voice adalah di mana kalimat subjeknya itu tidak bisa melakukan tindakan, melainkan dikenai oleh tindakan orang lain, yaitu strukturnya yaitu subject plus to be plus verb 3 plus by. Subject to be udah jelas ya, tadi contohnya ada is, are, have, has, will, would, dan lain sebagainya. Kemudian verb 3 contohnya ada eaten, pick, kemudian washed. Yang jelas verb 3 itu adalah past participle yang menunjukkan kata kerja masa lampau ya, berbeda dengan verb 1. Sekiranya hari ini kalian sudah bisa mengidentifikasi mana kalimat pasif dan mana kalimat aktif, kalian sudah bisa membuat kalimat passive voice, dan kalian sudah bisa mengidentifikasinya ya, setelah lihat tadi yang kertas yang sudah dibagikan kepada kalian semua ya. Hari ini cukup bagus ya. Kemudian sekiranya hari ini selesai ya semuanya, tapi sebelum itu untuk pertemuan minggu depan kalian bisa mencari text report yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kalimat passive voice. Kalian cari di Google, itu banyak. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas materi tersebut. Cukup jelas semuanya ya. Okay, and thus I say thank you for your attention and coming to our lesson today. And so let's say alhamdulillah.